Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Ibu akan membahas mengenai keanekaragaman hayati. Apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman berarti beragam atau bermacam-macam. Hayati merupakan makhluk hidup. Keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman makhluk hidup di wilayah tertentu atau di seluruh permukaan bumi. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman genetik atau gen, keanekaragaman spesies atau jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman genetik yaitu keanekaragaman pada makhluk hidup yang muncul karena ekspresi gen yang berbeda-beda. Keanekaragaman gen menyebabkan variasi antar individu sejenis. Contohnya, pada gambar ini merupakan spesies manusia. Karena adanya ekspresi gen yang berbeda-beda, sehingga pada spesies manusia ini memiliki antara individu satu dengan yang lainnya, memiliki warna kulit yang berbeda, bentuk rambut yang berbeda, bentuk hidung yang berbeda, bentuk mata yang berbeda, dan lain sebagainya. Contoh selanjutnya, pada spesies bunga mawar ini, karena adanya keanekaragaman genetik yang menyebabkan bunga mawar ini memiliki warna yang berbeda-beda. Ada bunga mawar berwarna putih, bunga mawar berwarna pink, bunga mawar berwarna merah, bunga mawar berwarna kuning. Nah, contoh selanjutnya, ada spesies mangga. Nah, karena adanya keanekaragaman genetik menyebabkan adanya mangga apel, mangga gendong, mangga arum manis. Ini merupakan spesies mangga yang masih satu spesies, tapi karena adanya keanekaragaman genetik jadi menyebabkan salah satunya bentuknya bisa kita lihat ini berbeda ya, tapi masih satu spesies mangga. Selain bentuk juga rasanya pasti berbeda. Keanekaragaman jenis merupakan perbedaan individu pada spesies yang berbeda. Apa yang membedakan dengan keanekaragaman genetik? Kalau keanekaragaman genetik pada spesiesnya sama. Kalau keanekaragaman jenis, ini spesiesnya sudah berbeda. Nah, contohnya pada famili Felidae, ini merupakan keanekaragaman jenis ya. Ada harimau, macan, kucing. Kita lihat sekelas ini bentuknya sama, tapi mereka berbeda spesies. Ini keanekaragaman jenis. Tetapi, kalau misalkan kucing yang bentuknya seperti ini ya, misalnya ini kucing berwarna coklat, ini kucing berwarna misalkan hitam, dan ini kucing yang ini berwarna misalkan warna putih ya, misalkan. Nah, ini merupakan keanekaragaman genetik. Kenapa? Karena mereka masih satu spesies. Nah, berbeda dengan yang famili Felidae. Ini keanekaragaman jenis. Kenapa? Karena mereka sudah berbeda spesies, tapi masih satu famili. Nah, selanjutnya, ini famili Palmae, ada kelapa, aren, dan pina. Nah, selanjutnya ada kelompok kacang-kacangan. Di sini ada kacang kedelai, kacang buncis, kacang kapri, kacang panjang. Ini merupakan keanekaragaman jenis. Tetapi kalau misalkan kacang buncis berwarna hijau, kacang buncis berwarna kuning, kacang buncis berwarna hitam. Nah, itu merupakan keanekaragaman genetik karena masih sama-sama kacang buncis spesiesnya. Tapi kalau misalkan kacang kedelai, kacang buncis, kacang kapri, kacang panjang, ini kan sudah berbeda spesies, maka merupakan keanekaragaman jenis. Ini juga keanekaragaman jenis, ini keanekaragaman jenis. Jadi sudah paham kan perbedaan keanekaragaman jenis dan keanekaragaman genetik. Kalau keanekaragaman
Genetik, keanekaragaman gen pada spesiesnya sama. Kalau keanekaragaman jenis, keanekaragamannya sudah pada spesies yang berbeda, sehingga menyebabkan keanekaragaman jenis. Ini contoh-contoh keanekaragaman jenis. Keanekaragaman ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup, komponen biotik, dengan lingkungan abiotiknya. Komponen abiotik meliputi cahaya matahari, air, udara, kelembapan, dan lain sebagainya. Komponen abiotik antara ekosistem satu dengan ekosistem lainnya ini beragam, sehingga makhluk hidup yang menempatinya beragam pula. Hal inilah yang disebut sebagai keanekaragaman ekosistem. Contoh keanekaragaman ekosistem yaitu ekosistem laut, ekosistem sungai, ekosistem hutan, ekosistem sawah, dan lain sebagainya. Persebaran fauna hewan di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Persebaran hewan di wilayah barat Indonesia, persebaran hewan di zona peralihan Indonesia, persebaran hewan di wilayah timur Indonesia. Persebaran hewan di wilayah barat Indonesia yang meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali merupakan fauna daerah oriental. Persebaran hewan di zona peralihan Indonesia yang meliputi Sulawesi, Lombok, dan pulau-pulau kecil lainnya merupakan zona fauna zona atau daerah peralihan. Persebaran hewan di wilayah timur Indonesia yang meliputi Maluku dan Papua merupakan fauna zona atau daerah australis. Antara fauna daerah oriental dengan fauna daerah peralihan terdapat garis Wallace. Sedangkan fauna daerah peralihan antara fauna daerah peralihan dengan fauna daerah australis terdapat garis Weber. Persebaran hewan di wilayah barat Indonesia merupakan fauna daerah atau zona oriental. Pada fauna zona oriental ini mempunyai kemiripan dengan hewan-hewan di benua Asia dengan ciri-ciri mamalia dengan ukuran besar. Contohnya harimau Sumatera, badak bercula 1. Banyak jenis hewan primata atau kera, contohnya orang hutan. Burung-burung memiliki warna bulu yang kurang menarik, contohnya jalak Bali. Persebaran hewan di wilayah barat Indonesia ini meliputi daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Persebaran hewan di wilayah timur Indonesia atau zona Australia. Nah, pada zona ini, Australia ini memiliki kemiripan dengan fauna atau hewan dari benua Australia. Nah, dengan cirinya mamalia berukuran kecil, mamalia berkantung, berbagai jenis burung dengan warna yang beragam. Contohnya nih kuskus, kanguru pohon, dan burung cendrawasih. Daerah pada zona Australia di Indonesia meliputi Maluku dan Papua. Persebaran hewan di zona peralihan Indonesia. Dengan ciri-ciri hewan sebagian bertipe oriental dan sebagian bertipe Australia. Nah, contohnya ini anoa, komodo, dan maleo. Nah, pada hewan tipe ini mempunyai kemiripan dengan hewan yang berasal dari benua Asia atau benua Australia. Wilayah Indonesia yang berada di zona peralihan persebaran hewannya yaitu
Sulawesi, dan pulau-pulau kecil lainnya. Persebaran flora tumbuhan di Indonesia. Persebaran flora tumbuhan di Indonesia merupakan termasuk flora Malaysiana. Nah, flora Malaysiana ini merupakan meliputi daerah selain Indonesia ya, ada Papua Nugini, Filipina, dan Semenanjung Malaya. Salah satunya Indonesia juga persebaran floranya ini merupakan tipe Malaysiana. Nah, salah satu contoh tumbuhan di Indonesia yaitu adalah bunga Rafflesia dan bunga bangkai. Upaya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman di Indonesia cukup tinggi. Nah, dan banyak sekali hewan dan tumbuhan endemik Indonesia. Apa itu tumbuhan dan hewan endemik Indonesia? Nah, tumbuhan, hewan, dan endemik Indonesia artinya hewan dan tumbuhan tersebut hanya ada di Indonesia atau tidak terdapat di negara lain. Karena banyak ya tumbuhan dan hewan endemik Indonesia, karena keanekaragaman hayati Indonesia ini tinggi, maka perlu upaya pelestarian agar tidak punah. Nah, upaya pelestarian keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi dua macam. Ada konservasi in situ dan konservasi ex situ. Apa yang membedakannya? Ini tuh kan dalam ex situ luar ya. Konservasi in situ, konservasi dan pelindungan flora, tumbuhan, dan fauna hewan di habitat alaminya. Contohnya Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, dan hutan lindung. Contoh konservasi in situ yang ada di Banten itu Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, di Taman Nasional Ujung Kulon itu terdapat badak bercula 1. Jadi badak bercula 1 itu habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon tersebut, dan makanya di Taman Nasional tersebut dilakukan konservasi dan perlindungan agar si badak bercula 1 itu tidak punah. Itu merupakan konservasi fauna di habitat alaminya, di habitat si badak bercula 1-nya atau habitat alaminya. Salah satu contohnya Taman Nasional Ujung Kulon. Selanjutnya, apa yang membedakan dengan konservasi ex situ? Kalau konservasi ex situ, konservasi dan pelindungan flora dan fauna di luar habitat alaminya. Contohnya kayak taman safari, kebun binatang, kebun botani, dan kebun raya Bogor. Nah, contohnya kayak misalkan kebun binatang. Nah, di sana banyak binatang-binatang yang dibawa dari daerah lain. Nah, kemudian dilakukan pelindungan konservasi di kebun binatang. Jadi si hewan tersebut jadi konservasi di luar habitat aslinya. Jadi habitat aslinya itu bukan kebun binatang tapi di daerah lain, tapi dibawa ke kebun binatang untuk dilakukan konservasi dan perlindungan. Nah, itu merupakan konservasi dan perlindungan flora dan fauna di luar habitat aslinya. Salah satunya ada kebun binatang, taman safari, kebun botani, kebun Bogor, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan. Materi yang Ibu sampaikan diacu pada referensi-referensi berikut ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.